Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom GBIPRJ. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember, yang artinya kita sudah ada di penghujung tahun. Kalau kita flashback ke awal tahun 2023, rasanya mustahil ya kita lewatin tahun ini.
banyak kekecewaan, kegagalan, banyak naik turun yang kita alami di tahun ini. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Amin. Tak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari hari ini sama-sama kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Kita kasih penyembahan kita yang terbaik. Itu sebagai bukti bahwa kita bersyukur Tuhan terlalu baik dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu dalam hidup setiap kami Tuhan. Musim terus berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berganti. Kasih Tuhan selama-lamanya dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan membawa ucapan syukur kami yang terbaik. Sebab kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hatimu
Yesus. Dengan ucapan syukurmu nyatakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa di hidupku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Apapun keadaan kami saat ini Tuhan Yesus, kami berjanji kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau sapa GBI PRJ Shalom. Yang di belakang Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Yang percaya Yesus saja boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya
lebih lagi GBI versi. Come on. Banyak umat Tuhan yang hatinya limpah dengan sukacita pagi hari ini. Amin. Boleh sapa kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita ya saudara pagi hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Amin. Mari GBPRJ angkat suaramu bersama kita. Bentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, mencipta kebesaran namanya, mencipta kebesaran kuasanya. Mari bersama nyatakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Umat-umat yang percaya sorakan umat-umat yang hebat dan kuat di tempat ini, amin. Mari jemaat Tuhan sama nyatakan. Dunia dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang, amin. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya. Kami ceritakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan, menciptakan kebesaran kuasa-Nya. Angkat tanganmu, nyatakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi nyatakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Musik memuji Tuhan, mari tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Biar dari tempat ini saudara, dari GBI PRJ Ibadah Raya 1, lahir umat-umat yang hebat, yang menjadi terang dan garam dunia, amin. Amin. Saya percaya GBI PRJ sore bisa lebih keras lagi. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Mari bersama nyatakan.
sebelah kanan saya, katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia sebelah kiri. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia bersama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi nyatakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat, amin. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami menjadi umat-Mu yang lebih kuat, hebat, dan siap menjadi lebih dari pemenang. Amin. Sorakan haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang patut dipuji dan disembah. Mari jemaat yang terkasih, kita mengangkat tangan, kita memberkati Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kiranya kasih-Nya, perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Dan biarlah Tuhan memberkati pelaksanaan pemilu 2024. Biarlah berlangsung tertib, aman dan damai. Dan kami berdoa biarlah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan buat Indonesia terjadi. Dan apa yang Tuhan tidak inginkan tidak terjadi di Indonesia. Diberkatilah penduduknya, diberkatilah mata pencariannya, diberkatilah lumbung-lumbungnya. Tuhan memberkati Presiden dan wakilnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Biarlah diberikan hikmat dan kesatuan hati dalam memimpin dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, sehingga menuju bangsa Indonesia yang kuat dan tangguh. Tuhan memberkati Gembala sidang kami, Pak Niko, biarlah diberkati keluarganya, kesehatannya, pelayanan hamba-Mu dimanapun ia berada, membawa api Pentakosta hingga ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto, diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Bahkan Engkau berkati profesi sebagai seorang dokter. Biarlah Tuhan lewat penggembalaan hamba-Mu di CK7 membawa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, bertumbuh berakar di dalam firman-Mu. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah generasi ini semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengenal akan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu dimanapun mereka berada, sehingga menghasilkan generasi Yeremia yang kuat dan tangguh di dalam kebenaran firman-Mu. Jemaat yang terkasih, jadilah pembawa damai dimanapun engkau berada. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini di GBI PRJ. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu saudara. Apakah ada hari ini? Ada? Belum ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia ya. Saudara, masih banyak bangku kosong kita di kiri, di kanan. Jadi mari saudara, di ibadah-ibadah berikutnya
kita bawa jiwa untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Dan berikutnya saudara, kami ingin mengingatkan kembali saudara bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kesulitan mungkin dalam proses pengambilan tiket untuk ibadah HUT GBI PRJ, saudara nanti dapat sepulang ibadah menghampiri counter helpdesk di depan untuk bertanya apa yang saudara mungkin keluhkan mengenai aplikasi yang ada. Saudara-saudara bisa tanyakan langsung di counter di depan. Dan tidak terasa ya saudara, minggu depan kita akan segera merayakan ibadah spesial saudara, yaitu hari ulang tahun GBI PRJ, dan kita akan juga sekaligus merayakan Natal. Saudara bisa lihat, dan perlu kami mengingatkan saudara bahwa ada perbedaan jam saudara ya. Jadi tidak seperti jam ibadah pada biasanya. Ibadah pertama itu akan diadakan pada pukul 7.30, ibadah kedua pukul 10.30, ibadah ketiga pukul 14 atau jam 2 siang, dan ibadah terakhir, ibadah keempat adalah jam 5 sore saudara. Jadi jangan sampai salah, berbeda dengan ibadah pada biasanya. Saudara dapat pastikan sekali lagi. Dan siapa sini yang sudah memiliki tiket saudara? Sudah semuanya ya, rata-rata sudah ya. Dan tadi pagi saya masih cek saudara, untuk ibadah pertama dan keempat sudah habis. Tapi, ibadah kedua dan ketiga sudah habis. Saudara yang belum memiliki tiket, saudara bisa segera mendaftar untuk mendapatkan tiket di ibadah pertama dan ibadah keempat saudara. Oke? Sampai jumpa di ibadah minggu depannya saudara ya. Dan kini tiba saatnya kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memerlukan amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim masyarakat kami. Dan pastikan saudara untuk scan kris, nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, sekali lagi saya undang kita sama-sama semuanya bangkit berdiri saudara. Kita akan sama-sama deklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. In unity we serve. With much thanksgiving, we celebrate. With one voice, we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you. Ibadah Manor Service dan 2PM Service bergabung dengan acara HUT ke-26 dan Christmas Celebration GBI PRJ di Ballroom lantai 10. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, KUL atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna, mengantarkan kami sampai di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Kami mau mengatakan, kami bangga punya Allah yang besar seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu bersama nyatakan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami katakan kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Angkat suaramu, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan, yang lebih meriah lagi buat Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba percaya kuasa-Mu terus bekerja menjamah kami. Pribadi lepas pribadi. Kami percaya yang sakit terima kesembuhan. Yang lemah terima kekuatan, yang sedang dalam kebimbangan terima jalan keluar kepastian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, saya bersyukur pada Tuhan. Saya Victor Abraham, sungguh bersyukur boleh kembali bersama dengan gereja Tuhan yang luar biasa, jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Tentunya juga ada hamba-hamba Tuhan yang setia, yang sudah melayani Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita bersyukur sudah ada hampir di penghujung tahun 2023, sudah di tanggal 3 bulan Desember. Berarti sudah 11 bulan 3 hari Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Saya dibantu multimedia. Ada tayangan yang pertama, sebuah kata-kata tentang sia-sia. Saya berjumpa dengan beberapa orang dan beberapa orang itu berkata bahwa sia-sia saya sudah berdoa, sia-sia saya sudah bekerja keras, sia-sia saya sudah berusaha berbuat baik. Tapi saya mau sampaikan buat saudara, apabila engkau mendengar kata-kata tentang sia-sia, cepat-cepat bilang buat dirimu, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Saudara, 11 bulan 3 hari. Bukan waktu yang singkat juga. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai kita dengan luar biasa. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Tuhan sudah kasih banyak sekali kesempatan. Bahkan kita pegang firman Tuhan, Dia turut bekerja dalam segala hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. 11 bulan 3 hari Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih hebat. Amin. Saudara, sebelum Perang Dunia Kedua ada seorang yang bernama Soichiro berusaha membuat velg yang terbuat dari besi. Pada zaman itu velg terbuat dari kayu. Dia mencoba untuk menjualnya, awal-awal asing saudara. Tapi dia berjuang karena dia memang suka bergelut dalam bidang itu. Dan akhirnya diterima. Dan karena Soichiro dengan karyanya velg dari besi ini populer,
dengan cepat, maka Jepang mengekspor begitu banyak velg dari besi ini ke negara-negara lain. Kemudian Soichiro terus berjuang dan penemuan berikutnya dia membuat ring piston atau dikenal dengan nama ring seher. Dia mencoba untuk menawarkannya kepada perusahaan besar yaitu Toyota, saudara. Namun Toyota tidak menerima karya dari Soichiro tersebut. Soichiro tidak menyerah, dia percaya bahwa semua ini dilakukan tidak sia-sia, dia berjuang dan akhirnya dia membuat perusahaan sendiri. Berhasil saudara, ring piston yang dijual oleh Soichiro. Di tengah dia berhasil dengan velg dari besi, di tengah dia berhasil dengan ring pistonnya, tiba-tiba Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu bahwa ada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, saudara. Sehingga apa yang terjadi, usaha yang dia bangun itu akhirnya selesai. Dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Saudara, apa yang dia lakukan semuanya sepertinya sia-sia. Tapi dia terus berusaha bertahan di tengah segala hal yang sulit yang dia alami. Akhirnya Perang Dunia Kedua selesai, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan dia berusaha untuk bangkit lagi di tengah segala keterpurukannya. Dia berusaha membuat pabrik tenun. Rupa-rupanya setelah Perang Dunia Kedua lumayan populer. Dia berjuang dengan sekuat tenaganya. Tapi ternyata tidak berhasil saudara. Karena keuangannya habis. Dia sudah sangat berada di titik yang terendah. Dan dia tidak berhasil dengan pabrik tenunnya. Di tengah keterpurukannya yang kedua saudara. Temannya menawarkan 500 pemancar radio bekas. Dan dia melihatnya sepertinya kok di tengah keterpurukan yang dijual ada pemancar radio bekas. Tapi di tengah keterpurukan karena dia menganggap tidak sia-sia, dia terus berjuang dan dia mendapat ide. Rupa-rupanya dari pemancar radio bekas itu bisa diubah, bisa dibuat menjadi sumber tenaga bagi sepeda. Jadi kalau sepeda kan ya kita tahu di kayu, tapi dengan pemancar radio bekas itu bisa menjadi sumber tenaga buat sepeda. Dan pada tahun 1949 muncul sepeda motor pertama, Honda, saudaraku. Dan penemunya atau yang melakukan yang tadi saya cerita namanya Soichiro Honda. Berjuang luar biasa, tahun 80, tahun 90 bukan hanya motor Honda, tapi kita tahu mobil ada yang populer tahun 80, tahun 90 bahkan sampai sekarang yaitu Honda Civic, Honda Accord. Saudara dari sini kita lihat sama-sama bahwa semua yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Kita tidak selalu sukses. Kita tidak selalu tersenyum, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau hidup penuh canda dan tawa itu iklan ya. Kadang-kadang kita penuh air mata, penuh tantangan. Tapi tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih ada kalimat berikut. Apakah kita bisa menyeberangi laut dengan berdiri dan hanya menatapnya? Nanti ada kalimat-kalimat yang bagus. Saya lihat ada beberapa, kalau ingin foto silakan jangan lupa di tag @GBI-PRJ, saudara ya. Jadi mengajak yang lain untuk datang di ibadah-ibadah berikutnya. Saudara, apakah kita bisa menyeberangi laut dengan hanya menatapnya, memandangnya? Tidak bisa. Kita tentunya kalau mau menyeberangi laut harus naik perahu atau naik kapal, begitu ya. Tidak mungkin kita memandang terus sudah bisa nyebrang. Demikian pula dalam hidup ini. Saudara, dari mulai Januari, Februari, sampai November, sampai sekarang masuk Desember tanggal 3, tentunya ada perjalanan yang cukup panjang. Dan saya percaya sudah banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Katakan amin. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan terus kerjakan, katakan amin. Tahun depan lebih baik lagi, katakan amin. Haleluya. Jemaat GBI PRJ akan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya. Saya ingin ajak saudara baca Galatia 3 ayat 4. Saya rindu setiap ayat yang tampil di layar multimedia. Kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Mulai 1, 2, 3. Sebanyak itu masakan sia-sia. Ayat firman Tuhan saja ingatkan kita. Masakan sia-sia. Masakan semua yang sudah Tuhan kerjakan sia-sia. Kita bisa bangun pagi hari ini. Kita bisa makan, bisa minum, bisa berdoa, bisa ibadah. Itu anugerah besar saudara. Bahkan saya yakin sampai jam yang baru jam berapa nih? Sebelum jam 8 ya saudara ya. Masih pagi banget saudara. Saudara sudah memutuskan banyak hal. Dari bangun tidur sudah memutuskan mau berdoa dulu atau lihat handphone dulu. Setelah itu harus memutuskan mau lihat medsos dulu atau WA dulu. Harus memutuskan mau makan dulu atau mandi dulu. Mungkin udah puluhan atau ratusan keputusan. Tanpa saudara sadari. Tanpa saudara sadari. Dari pagi sampai sekarang udah ratusan keputusan. Bahkan ketika saya bilang saudara lihat sebelah kanan. Ada yang mau lihat, ada yang gak mau lihat. Betul saudara, itu juga keputusan. Keputusan untuk mau atau tidak. Ya kan? Berarti cukup banyak. Kalau satu hari saya rasa ribuan keputusan. 11 bulan 3 hari. Sudah gak bisa dihitung berapa banyak keputusan.
Berarti Tuhan dengan luar biasa pakai hidup saudara untuk menjadi berkat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Maka bagian saudara dan saya adalah segenap hati, wholeheartedly. Itu adalah tema di ibadah jam 7 pagi ini, wholeheartedly, segenap hati. Katakan sama-sama dengan saya, segenap hati. Jadi kalau orang mau mengerjakan sesuatu saudara, setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Kalau kita melakukan sesuatu setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Kalau kita melakukan dengan segenap hati, meskipun mungkin kadang-kadang gagal, tapi di tengah kegagalan itu, saudara belajar sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau orang terbiasa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, hasilnya pasti luar biasa. Namun, sebelum kita masuk tentang segenap hati ini, saya ingin menunjukkan sebuah grafik, sebuah contoh ya. Namun di atas grafik contoh ini ada ayat firman Tuhan yang saya suka sekali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk baca sama-sama ya. Dari Mazmur, kita baca dengan suara keras. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar. Ada orang berkata, cukup banyak orang baik. Tapi apakah dia benar? Ada orang berkata bahwa cukup banyak orang benar. Apakah dia baik? Ada juga yang berkata, kalau orang itu benar, dia pasti baik. Tapi ayat ini menjelaskan Tuhan itu baik dan benar. Berarti saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dengan iman dan percaya ya saudara ya, kita juga adalah orang yang baik dan benar. Namun tidak bisa dipungkiri, sebelah kiri bawah ada tipe orang yang tidak baik dan tidak benar. Di sini tidak ada. Ada tipe orang yang tidak baik dan juga tidak benar. Tidak baik, jadi orang itu gak enak tuh kalau aja ngomong aja susah. Dia tersinggung melulu, tidak baik gitu. Ngomongnya jelek melulu, juga tidak benar. Dia tidak bersandar pada firman Tuhan, dia bersandar pada pengertian sendiri. Setiap kali apa yang dia ngomong itu menurut pemikirannya, bukan menurut firman Tuhan saudara. Ada tipe orang seperti ini, di sini tidak ada. Yang kedua ada tipe orang yang kiri atas. Yaitu tipe orang yang baik sih, tapi tidak benar. Orangnya baik saudara, kalau ngomong itu manis banget saudara. Ngomongnya baik sekali. Tapi di belakang kita, dijelekin kita luar biasa saudara. Ya, di belakang kita, dia ngomongnya nggak benar orangnya saudara. Dia nggak bersandar pada firman Tuhan. Dia bersandar pada pemikirannya sendiri. Tapi dia cuma mau tampil atau kelihatan baik. Di sini juga tidak ada. Amin. Nah yang ketiga saudara adalah tipe orang yang kanan bawah. Tipe orang kanan bawah, saudara, ini orangnya tidak baik. Jadi kalau ngomong itu dia susah kalau ngomong manis. Susah senyum, saudara. Kalau gini kan saya rasa saudara semua kan bisa senyum, ya. Ini orang nggak gampang senyum. Tapi orangnya benar, dia bersandar pada firman Tuhan. Dia mungkin di depan kita dia biasa, dia nggak senyum jutek. Tapi di belakang kita juga dia nggak ceritain kita. Nah ada orang seperti ini, saudara. Ya ini masih mendingan sedikit. Tapi saya percaya Tuhan mau jemaat GBI PRJ kita semua menjadi orang yang kanan atas. Orang yang baik dan benar, tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Segenap hati, untuk menjadi baik dan benar ini gak bisa setengah hati saudara. Untuk menjadi orang yang baik dan benar gak bisa setengah hati. Tapi harus segenap hati, kan gak bisa kita senyum-senyum main-main. Senyum dengan penuh kemunafikan misalnya kan gak bisa. Kita harus senyum dengan segenap hati, kita berbuat baik dengan segenap hati. Kemudian bagaimana supaya kita menjadi orang yang benar? Ya mesti juga segenap hati saudara. Benar, karena tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Gak bisa kebenaran itu bersandar pada pengertian sendiri, gak bisa. Kita kalau bisa benar itu karena kita bersandar pada firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita akan menjadi orang yang baik dan benar. Saya akan sampaikan satu ayat tekstual yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu mengajak kita membaca pesannya tentang wholeheartedly ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita membacanya bersama-sama dengan suara keras. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Satu ayat ini mengandung beberapa pesan. Satu ayat ini adalah khotbah tekstual yang saya percaya akan menjadi berkat buat setiap kita di penghujung tahun 2023 untuk melangkah masuk tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat, lebih hebat. Maka pesan yang pertama adalah berdiri teguh, saudara. Saudara, kalau ada seseorang, saya mungkin gak ambil contoh lagi karena waktu, misalnya dia sedang berdiri santai gini, datang temannya terus mendorong dia, pasti kedorong, betul? Tapi kalau dia tahu nih, temannya mau dorong, bagaimana? Bisa kedorong gak? Gak bisa, karena dia siap-siap.
Wah, teman saya mau dorong nih, saya harus siap-siap. Berdiri teguh seperti itu, saudara. Setiap saat kadang-kadang anak-anak Tuhan, ya maaf, jatuh dalam berbagai hal yang salah karena tidak berdiri teguh. Firman Tuhan ingatkan kita, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menghancurkan hidup kita. Dalam keluarga suami dan istri lagi ngomong baik-baik, lagi baik-baik tiba-tiba terus ribut. Pernah mengalami seperti itu, saya rasa sering. Adik dan kakak lagi baik-baik tiba-tiba ribut, saudara. Tiba-tiba bete, tahu bete ya? Jadi orang Jakarta bilang bete itu nggak enak hati atau kepanjangannya butuh tati tayang, mukanya tiba-tiba nggak senyum, saudara. Nggak enak. Ini iblis mengaum-ngaum menghancurkan kita. Bikin damai sejahtera hilang di hati, bikin pikiran kita aneh-aneh, bikin kita overthinking, bikin kita nggak nyenyak tidurnya, bikin kita berprasangka sama orang lain, bikin kita malas ke gereja, bikin kita malas nyanyi lagu rohani, bikin kita malas baca Alkitab. Ada saja, saudara. Nah, bagaimana kita harus berdiri teguh? Jangan goyah, saudara. Pasang kuda-kuda, jangan dipikir capek. Kalau memang pasang kuda-kuda beneran capek, saudara. Tapi kalau saudara pasang kuda-kuda dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, tidak capek. Jadi kita tahu nih, setiap saat iblis bisa ganggu kita. Kita tahu bahwa setiap saat kita bisa salah langkah. Makanya saya suka bilang begini, sebelum melakukan apa-apa doa dulu. Tanya Tuhan, supaya apa yang kita lakukan atas perkenanan Tuhan. Kalau kita lakukan atas perkenanan Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya ingin ajak saudara untuk melihat contoh dalam firman Tuhan dalam Daniel pasal 6. Jadi khotbah tekstual tentang satu ayat tadi saya bawa dalam contoh Daniel. Dan saya ingin ajak kita baca satu ayat dengan suara keras. Kemudian, dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara, Daniel ini tidak didapati loh kesalahan dalam pemerintahan. Padahal Daniel ini ada di 3 masa pemerintahan. Di slide berikutnya saya gambarkan, saudara bisa lihat dan juga kalau mau foto silakan. Jadi Daniel ini ada di masa 3 raja. Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, dan Raja Darius. Yang tadi kita baca itu di masa pemerintahan Raja Darius. Udah ngelewatin raja pertama, raja kedua, raja ketiga. Dan orang-orang mau cari kesalahannya gak dapat, saudara. Daniel ini kan disertai Tuhan, because an excellent spirit was in him. Ada roh yang luar biasa di dalam Daniel, maka Daniel diberkati Tuhan. Katakan juga ada roh kudus di dalam kita. Ada roh kudus di dalam saya. Maka apa yang saya lakukan, saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan dulu yang hebat. Tapi begitulah saudara, ketika Daniel ini menonjol ya. Ketika Daniel ini menonjol, ada yang gak suka sama dia. Begitulah saudara dalam hidup ini. Kalau ada orang lain yang menonjol, suka ada orang yang tidak suka. Kecuali kita di tempat ini ya. Kita semua dipakai Tuhan akan lebih menonjol, lebih hebat, lebih sukses. Jemaat GBI PRJ diberkati Tuhan, katakan amin. Orang tidak suka sama Daniel. Mereka mencoba untuk mencari kesalahan. Kalau ada yang menonjol, suka ada yang tidak suka. Dan kemudian mencari kesalahan. Malah saya kadang-kadang sedih saudara. Ada orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kecuali di tempat ini ya. Ini bahaya saudara, kalau sampai ada orang senang terus kita susah, ini bahaya saudara. Terus ada orang susah terus kita senang, itu juga bahaya. Harusnya kita senang lihat orang lain senang. Dan kita juga ikut susah kalau lihat orang lain susah. Itu namanya berempati ya, bersimpati. Saudara, Daniel ada di 3 masa raja pemerintahan. Nebukadnezar, siapa yang gak tahu saudara. Nebukadnezar ini kalau bermimpi, saya cerita dari Alkitab. Dia minta untuk orang menerjemahkan mimpinya. Kalau orang bisa menerjemahkan mimpinya, dia kasih hadiah yang besar. Wah, semua senang nih kalau bisa terjemahkan mimpi. Tapi belum titik, masih koma saudara. Apabila tidak bisa menerjemahkan mimpinya, kata Alkitab, maka raja ini menyuruh orang untuk menggal-menggal. Jadi bukan menggal saya tapi menggal-menggal saudara. Terus dihancurkan rumahnya, ini kejam sekali saudara. Kita bersyukur punya raja di atas segala raja, Yesus yang luar biasa. Kadang-kadang ada malas-malas sedikit gereja, Tuhan masih berkati. Tapi lain kali jangan malas lagi, kita harus lebih sungguh-sungguh, amin saudara. Kemudian Raja Nebukadnezar ini bikin patung saudara. Wah, 6 hasta lebarnya, tingginya 60 hasta. Berarti kira-kira lebarnya tuh ya sekitar hampir 3 meteran, tingginya hampir 30 meter, besar saudara. Terus disuruh semua orang harus sujud nyembah. Kalau nggak sujud nyembah, itu dimasukin ke dalam perapian, dalam api yang panas. Saudara pasti tahu cerita tentang Nebukadnezar ini kan. Kalau nggak nyembah, masuk perapian. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa nih saudara ya, penuh kasih sekali. Coba renungkan dalam-dalam, 11 bulan 3 hari Tuhan sangat mengasihi saudara.
Kadang-kadang kita berbuat salah, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita lupa baca Alkitab, lupa berdoa. Tuhan tetap mengasihi, maka sekarang kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, wholeheartedly, dengan segenap hati. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak mau nyembah apa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Maka disuruhlah orang-orang membawa Sadrak, Mesak, Abednego. Ini dimasukkan ke dalam perapian. Dipanaskan 7 kali lebih panas, saudara. Sampai Alkitab catat, orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego itu sampai ikut terbakar, saudara. Tapi apakah Sadrak, Mesak, Abednego terbakar? Tidak. Bahkan bajunya pun tidak terbakar, saudara. Bahkan yang dilihat bukan 3 orang, tapi 4 orang. Ada penyertaan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Di saat ada masalah, persoalan yang berat sekalipun, engkau tidak sendirian, Tuhan menyertai engkau. Jemaat GBI PRJ, tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Raja Belsyazar, saudara. Ah, ini menarik nih, Raja Belsyazar. Dia memerintah nggak terlalu panjang. Saya cerita sedikit dari Alkitab. Waktu dia bikin acara makan-makan 1000 orang, para pembesar-pembesar makan-makan, ya saudara. Kemudian dia ambil perkakas-perkakas atau bejana, saudaraku, dari bait suci itu dipakai untuk minum makan. Dan tiba-tiba Raja Belsyazar ini melihat, saudara, ada seperti yang menulis. Jadi ada perikopnya itu tulisan di dinding. Ada yang nulis. Dia jadi gemetar, takut, kenapa ini? Dia panggil orang-orang untuk menafsirkan ada apa itu. Ini bagus karena dari apa yang ditafsirkan oleh Daniel ada hal yang menarik sekali untuk kita renungkan sama-sama, saudara. Kemudian orang-orang berkata bahwa Daniel saja. Daniel menafsirkan dan dari salah satu yang ditafsirkan ada kata tekel. Artinya begini, Tuanku Belsyazar ditimbang dengan neraca Tuhan, terdapat apa yang Tuanku lakukan terlalu ringan. Mari kita simak sama-sama, saudara. Apa yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Belsyazar? Dia itu raja, orang yang dipandang, saudara, betul ya? Tapi ditimbang sama neraca Tuhan, terlalu ringan. Apa yang bisa kita renungkan sama-sama, saudara, dari Belsyazar ini? Saudara, senang kalau sukses, senang. Senang kalau diberkati banyak, senang, gak apa-apa, gak salah. Tapi saudara, tidak selalu apa yang dilihat manusia hebat, itu dilihat Tuhan hebat. Nangkap sampai di sini, saudara? Belsyazar seorang raja, wah dilihat hebat. Tapi ditafsirkan Daniel berkata, Tuanku ditimbang dengan neraca ya Tuhan, terlalu ringan. Saudara, kita renungkan sama-sama ya. Ini sudah 11 bulan 3 hari, kita minta sama Tuhan, kiranya apa yang kita lakukan perbuatan baik, ketaatan kita sama Tuhan, ditimbang jangan sampai terlalu ringan, katakan amin. Kita doa lebih sungguh-sungguh lagi, katakan amin. Ibadah lebih sungguh-sungguh lagi, katakan amin. Betul jemaat GBI PRJ? Kita percaya ketika Tuhan dapati kita, dengan izin Tuhan, dengan kekuatan datang daripada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang ditimbang tidak terlalu ringan. Dan kemudian Raja Darius yang tadi kita baca. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang tidak senang melihat Daniel ini mau dipercaya, maka mereka berusaha untuk menjebak Daniel. Tapi dicari semua apa yang Daniel lakukan rapi, saudara. Di pemerintahan tidak didapati kesalahan. Dia berdiri teguh, dia melakukan semua sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau ada standar, kalau kita standarnya apa? Firman Tuhan. Jadi jalan aja sesuai dengan apa yang Tuhan sudah standarkan. Jangan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Kata firman Tuhan supaya engkau beruntung. Namun kadang-kadang, jujur saja saudara, kita kadang-kadang bisa saja goyah. Kenapa? Karena kita melihat kok orang lain itu lebih enak hidupnya. Kok dia lebih diberkati ya? Kadang-kadang seperti itu kan. Ada kalimat berikut yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. Jangan sedih, the next slide. Jika apa yang dilakukan tidak dianggap. Sebab matahari dan bulan menampilkan sinar di waktu yang berbeda. Saudara, bulan memang tidak memancarkan sinar sendiri, tapi dia memantulkan. Ini kalimat penting nih saudara. Bulan pada malam hari memancarkan atau menampilkan sinar yang begitu indah di malam hari. Matahari menampilkan sinar di siang hari, waktunya berbeda. Jadi kalau saudara sudah melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jangan kecewa kalau kok lihat orang lain lebih bersinar. Ada waktunya saudara juga bersinar, tapi waktunya lain, di waktu yang berbeda. Tidak selalu harus sama kok.
Kadang-kadang kita sama-sama bersinar dengan teman kita di waktu yang sama. Kadang-kadang kita bersinar di waktu yang berbeda. Ada orang lain diberkati waktu ini. Ada waktu juga saudara diberkati di waktu yang lain. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Baik, yang kedua saudara, setelah tadi yang pertama. Yang kedua, jangan goyah. Kalau tadi berdiri teguh itu saya bilang tentang kuda-kuda. Kalau orang dorong kita, kita bisa kedorong. Tapi kalau kita tahu orang mau dorong kita berdiri teguh nggak bisa kedorong. Kalau jangan goyah bukan bicara soal kuda-kuda saudara. Jangan goyah ini bicara soal hati. Katakan sama-sama dengan saya hati. Jaga hati. Amin. Jangan goyah ini bicara soal ketetapan hati. Sering kali saudara kita berubah karena hati kita. Sering kali saudara kita berubah karena kita tersakiti hatinya. Sering kali kita berubah karena kita kecewa hatinya. Saudara manusia ya punya kemampuan yang hebat tapi juga punya keterbatasan. Betul saudara? Kita kalau dihitung kalau zaman dulu kan yang namanya disket, itu cuma muat berapa mega saudara. Habis itu disketnya lebih kecil, lebih besar, habis itu flash disk ya toh. Terus sekarang ada hard disk dan lain sebagainya yang lebih besar. Manusia mungkin lebih dari itu kapasitasnya. Tapi tetap aja ada keterbatasan. Saudara, hari ini 3 Desember, ada yang ingat 3 Desember tahun 2020 lagi ngapain? Pandemi, oh iya saya juga tahu, tapi lagi ngapain di rumah, kan nggak hafal semuanya kan. Jadi tetap terbatas kan. Nah, pikiran manusia biasanya mengingat hal-hal yang paling menyenangkan hatinya, atau yang paling melukai hatinya. Betul nggak Bapak Ibu? Yang tengah-tengah itu bisa ingat, bisa lupa. Tapi yang paling menyakitkan dan yang paling menyenangkan itu biasanya diingat. Kalau yang tengah-tengah itu biasanya maksudnya kayak yang gak terlalu sakit, gak terlalu senang itu biasanya bisa lupa saudara. Nah maka mari hari ini saudara, jangan goyah bicara soal hati, buang hal yang menyakitkan hati. Karena itu racun saudara. Tidak bisa, misalnya kalau ini ada minuman ya saudara. Tidak bisa, ini kalau minumannya ini kan bersih ya. Seandainya minuman ini busuk, seandainya. Bisa gak kita minum minuman busuk orang lain yang sakit perut? Bisa gak saudara? Gak bisa. Kalau kita minum minuman busuk yang sakit perut pasti kita, bukan orang lain. Maka di akhir tahun ini saudaraku, mari jaga hati, buang yang tidak baik. Karena yang tidak baik itu racun buat kita. Yang tidak baik itu membuat kita menjadi lemah. Yang tidak baik membuat kita akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Makanya pesan yang kedua, jangan goyah. Mari kita baca contoh kepada Daniel lagi. Jadi ini khotbah tekstual yang saya bawa dalam korelasi khotbah ekspositori Daniel. Dan saya percaya ini bisa menjadi berkat. Kita baca ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang gak senang Daniel mau dipercaya. Mereka merencanakan jahat. Mereka buat ketetapan bersama dengan raja gak tahu pada saat itu siapa yang tidak menyembah engkau raja akan dimasukkan dalam gua singa. Dan raja harus tanda tangan sah menurut undang-undang orang Media, orang Persia dan tidak bisa dibatalkan saudara. Kemudian Daniel tahu gak saudara? Daniel tahu dia ada di 3 masa pemerintahan, berarti dia mengerti tentang yang namanya peraturan. Dia tahu bahwa orang-orang sedang menjebak dia. Dia tahu bahwa ada ancaman. Tapi dia tetap berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Saudara, ada bagan di slide berikutnya, ada ancaman ya saudara. Tapi Daniel tetap berdoa. Ada hal yang gak enak di hati kadang-kadang di penghujung tahun ini. Ada tekanan dan intimidasi kadang-kadang di pikiran kita. Ada orang yang sedang ngomongin kita di belakang kita barangkali. Ada yang kita udah bantu dia nyakitin kita misalnya saudara. Dalam pekerjaan mungkin pemimpin sedang mengharapkan target yang tinggi dan lain sebagainya. Ada ancaman. Daniel tetap berdoa. Ada ancaman. Dia tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Itu namanya tidak goyah, ketetapan hati. Jadi kalau saudara sudah bilang begini, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Amin saudara. Itu ketetapan hati. Sekali saya udah bertekad datang ibadah, saya akan tetap bertekad datang ibadah. Ada seorang sebelum pandemi, dia sakit saudara, dia masuk rumah sakit. Kemudian
Karena udah merasa agak enakan dikit, dia bilang ke dokter, aduh dok, saya harus keluar nih hari Sabtu ini. Saya pikir, wah kenapa buru-buru Pak? Gak usah buru-buru. Enggak, saya harus keluar Sabtu ini. Loh kenapa buru-buru? Ini terjadi kan di bulan Desember sebelum pandemi saudara. Dia bilang sepanjang tahun ini, saya gak pernah Alpa sekali lagi ke gereja. 1 kalinya gak pernah. Lah ini saya masuk rumah sakit, kalau sampai saya besok gak gereja, berarti dalam tahun ini ada 1 saya gak ke gereja. Wih saya bilang ini orang hebat sekali saudara. Pernah gak kita mengalami seperti itu saudara? Coba tanya sama diri, jangan lihat kiri kanan, diri sendiri aja. Tahun ini kira-kira ada berapa kali Alpa? Kalau enggak, wah hebat sekali saudara ya. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat jemaat GBI PRJ. Saya merasa ini hal sederhana kan. Mau keluar cepet-cepet dari rumah sakit, saya pikir ada apa. Ternyata hari Sabtu, kondisinya mungkin ada sedikit-sedikit lemah. Dia paksa harus keluar karena dia bilang hari Minggu dia harus datang ke gereja. Itu saudara hebat ya, itu hebat. Saya percaya itu yang namanya apa saudara? Meskipun ada apa, ancaman, hal yang gak enak, sakit. Tapi berketetapan hati, tetap berdoa seperti yang biasa dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Bagaimana dengan pekerjaan? Sama. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Kadang-kadang ada orang yang gak suka, kadang-kadang ada juga tekanan. Lakukan dengan segenap hati. Saudara, ada seorang yang bernama Arthur Ace pernah berkata ya, mulai dari mana kamu berada, ya di slide berikut ini ada gambar Arthur Ashe Stadium, saudara. Ini stadium tenis terbesar di dunia, ya berada di Corona Park di Queens di New York, saudara. Ada kalimat yang bagus, sama-sama kita baca. Mulai dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki dan lakukanlah apa yang kamu bisa. Dari mana kamu berada? Apa yang kamu ada pada kamu sekarang, lakukan dengan bisa berlari, lari. Gak bisa berlari karena banyak masalah, bisa jalan gak? Jalan. Gak bisa jalan juga karena sakit kakinya, merangkak saudara. Minimal lakukan sesuatu, jangan sampai kita gak melakukan apa-apa, betul saudara? Apa yang Tuhan kasih buat kita adalah anugerah, katakan amin. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada cerita tentang Arthur Ashe ini, bagus juga. Beliau ini kan pemenang Piala Wimbledon tahun 70-an. Kemudian setelah beliau jadi pemenang, beliau ini kena serangan jantung. Dioperasi 2 kali saudara. Setelah dioperasi 2 kali, bukan makin baik. Setelah operasi yang kedua, didiagnosa Pak Arthur Ashe ini mengidap HIV. Kalau HIV yang dia buat sendiri salah ya sudah itu tanggung dia kan. Tapi ini HIV karena transfusi darah. Jadi tahun 70-an mungkin belum terlalu canggih. Sehingga ketika mau operasi, transfusi darah itu dia kena HIV. Saudara, orang yang ngefans sama Pak Arthur ini ngirim surat sama beliau. Orang ini bertanya, mengapa Tuhan harus memberikan ini kepadamu Pak? Kenapa engkau harus kena serangan jantung? Kenapa engkau harus kena juga HIV? Padahal bukan salahmu. Kenapa Tuhan harus? Atau kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Saudara, maaf kadang-kadang dalam hidup ini juga begitu kan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Begitu ya saudara ya. Tapi Pak Arthur Ashe ini dengan bijaksana, dengan tenang saudara, menjawab surat tersebut. Pak Arthur berkata begini, pada saat itu di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Dan hanya ada 5 juta saja yang berkesempatan belajar main tenis. Ada 500.000 yang benar-benar melatih tenis secara profesional. Hanya ada 5.000 yang masuk ke turnamen-turnamen. Dan hanya ada 50 yang masuk ke Wimbledon, saudara. Dan hanya ada 4 orang yang masuk di semifinal. Dan ketika dia mengangkat trofi itu, dia gak pernah bilang begini, why me Lord? Kenapa saya yang mengangkat trofi ini? Saya pikir-pikir benar juga. Pernah gak saudara kalau tiba-tiba dapat bonus, saudara bilang, Tuhan kenapa saya dapat bonus, kasih dia aja, saya gak usah. Begitu saudara. Atau misalnya saudara dapat mobil baru, gak usah Tuhan, kenapa saya yang dapat, udah kasih dia aja. Gak ada, kita kan kalau dapat sesuatu kita bersyukur, senang tuh saudara. Arthur Ashe ingin menyampaikan bahwa kalau hal-hal yang baik begitu banyak kita dapatin, kita gak pernah tanya Tuhan kenapa saya. Sebaiknya dan etisnya ketika kita sedang melewati, kadang-kadang lewati lembah air mata, jangan tanya kenapa saya. Lebih baik kita berdoa berserah.
aku angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong aku. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, amin. Jadi saudara, kita mau belajar untuk melakukan semuanya dengan berdiri teguh tidak goyah. Yang berikutnya adalah giatlah selalu. Katakan sama-sama dengan saya, giatlah selalu. Jangan bilang begini, saya udah rajin, saya udah lakukan semua, aduh mau sampai kapan lagi. Kadang-kadang lelah kan, capek ya. Mau sampai kapan nih? Kalau giatlah selalu tuh gak sampai kapan, selalu giat. Ada masalah, selalu giat. Ada persoalan, selalu giat. Kita lihat contoh Daniel, saudara. Mari baca sama-sama. Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ada kata bergegas-gegas. Apa maksudnya bergegas-gegas, saudara? Cepat-cepat, buru-buru. Untuk apa bergegas-gegas, saudara? Orang-orang ini bergegas-gegas ingin mencari kesalahan Daniel. Bahaya, saudara. Jangan bergegas-gegas untuk cari kesalahan orang lain. Bergegas-gegas untuk ketaatan, oke. Dan ketika mereka bergegas-gegas mau cari kesalahan Daniel, didapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ada bagian berikut, saudara ya. Jadi dari ayat ini, di slide berikutnya saya jelasin. Gangguan ada, tapi Daniel tetap taat. Setelah taat, tetap ada gangguan. Nangkap sampai di sini? Orang bergegas-gegas mau cari kesalahan Daniel, ini gangguan namanya. Tapi Daniel giatlah selalu dalam berdoa. Kadang-kadang ada gangguan, godaan, tantangan, tetap setia datang ibadah, tetap melayani Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap renungkan firman Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat. Itu namanya taat. Setelah itu apakah ada gangguan? Tetap. Daniel udah berdoa seperti yang biasa dilakukan, dimasukkan ke dalam gua singa. Gangguan, tetap taat, setelah taat tetap ada gangguan. Masuk juga di dalam gua singa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi singa-singa tidak mengapa-apakan Daniel. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh ada gangguan, tetap sungguh-sungguh, kok masih ada gangguan Tuhan? Tenang, gangguan-gangguan itu seperti pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kemampuan saudara dan saya. Tuhan yang setia selalu menyertai kita. Tuhan yang setia selalu ada di setiap musim di hidup kita untuk menolong kita dari waktu ke waktu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca bagaimana untuk kita bisa tetap setia, tetap taat. Doronglah dirimu sendiri. Jadi kita sendiri yang harus mendorong nih diri kita sendiri. Karena tidak banyak orang mau melakukannya untuk saudara dan saya. Itu yang saya tadi bilang. Tidak banyak orang yang senang lihat kita sukses. Tidak banyak orang. Artinya ada juga yang senang, ada. Tapi tidak banyak. Jadi gimana? Kita minta sama Tuhan kekuatan, doronglah diri sendiri untuk taat. Jangan tunggu ajakan-ajakan. Tapi kita sendiri yang dorong diri kita. Saudara, puji Tuhan, saya sungguh berbahagia, bersuka cita. Boleh ada di gereja yang luar biasa ini. Minggu depan kan ada ibadah 26 tahun ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat GBI PRJ. Luar biasa. Tadi udah diumumkan, masih ada ibadah 1 dan ibadah 4. Yang belum daftar, keluar nanti daftar, ambil tiketnya saudara. Ikut bersyukur bersama-sama, ikut berdoa bersama-sama. Tetap setia, sungguh-sungguh untuk Tuhan. Engkau akan alami banyak hal yang luar biasa. Amin. Dan yang terakhir saudara, jerih payah. Ya, saya boleh minta teman-teman tim musik di D, jerih payah. Jadi berdiri teguh, tidak goyah, giatlah selalu, jerih payah tidak akan sia-sia. Saudara, saya mau tunjukin bagan the next to slide, mohon maaf. Next to slide ada bagan, jadi next sekali lagi. Pejabat tinggi dan wakil raja, ini saudara lihat kira-kira seperti itu. Merancangkan kepada Daniel supaya masuk ke dalam gua singa. Betul saudara? Tapi Tuhan menyertai Daniel, dia keluar dari gua singa. Pejabat tinggi, ada orang-orang yang merancangkan Daniel ini malah dimasukkan ke dalam gua singa. Ingat baik-baik, orang bisa mereka-rekakan yang jahat buat kita. Tapi bersama Tuhan, Tuhan akan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan buat jemaat GBI PRJ. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara.
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Serahkan kepada hamba-Nya. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu semua sudah dapat roti dan anggur? Baik, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan dan percaya kepada Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan mau mengingatkan, mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Mari kita makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan yang kita lakukan dan tidak berkenan bagi Tuhan, kita introspeksi diri, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sucikan setiap kami untuk menerima perjamuan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Layakan kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Sehingga pada saat kami menerima perjamuan kudus ini, kami diberkati Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Sekali lagi saya tanya, semua sudah ada ya? Baik, yuk kita siapkan roti kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudahnya itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula di tahun ini, digenapi setiap yang menjadi ada di dalam hatimu. Terima, terima, terima. Sekian Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba berdoa untuk kami semua Tuhan. Engkau mengasihi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan di jahat. Kau berkati keluarga-keluarga Tuhan. Para suami mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Engkau akan dipakai Tuhan dimanapun kau berada. Melalui kehidupanmu, nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau juga memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia engkau curahkan. Bapak, engkau pimpin kehidupan anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah mereka selalu menjaga kekudusan. Sehingga mereka akan dipakai engkau dimanapun mereka berada. Bapa, engkau pakai mereka pada saat mereka kuliah, di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik menjadi kepala dan bukan ekor. Bagi yang belum menikah, kau siapkan pasangan yang sepadan baginya Tuhan. Single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkan. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Yang menguatkan kami pada saat kami memasuki bulan terakhir di tahun 2023 ini Tuhan. Ajar kami untuk terus mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami lalui, kami percaya bersama Engkau semua adalah baik Tuhan. Persiapan kami untuk kami masuk di tahun 2024 Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Victor Abraham Tuhan. Kau berkati berlimpah Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan
terus menyertai dimanapun ia berada Tuhan. Kau pakai kehidupannya, kau pakai keluarganya untuk jadi berkat. Dan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui pelayanannya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Kita siapkan hati untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan
dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.